cinta keluarga, cinta keluarga, jaga jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Oke, shalom Sobat Apetra. Kita berjumpa lagi di nuansa yang sukacita karena ini adalah bulan Natal. Tanggalnya juga nggak harus tanggal segini segitu ya, karena Natal itu selalu di hati kita. Sobat Apetra, di Natal 2025 ini tentu ya dulu sih sebetulnya banyak orang Kristen yang nggak bisa melakukan Natal. Keluarga Kristen banyak yang sulit melakukan ibadah Natal, perayaan Natal. Apalagi sekarang ada beberapa saudara kita yang mengalami musibah ya. Kita turut berduka ya Bang ya, turut berempati akan terjadinya musibah yang terjadi di daerah Sumatera ya. Ini betul-betul satu waduh, musibah yang luar biasa sekali ya. Dan selain berdoa juga banyak beberapa teman kita yang sudah mengirimkan bantuannya ke sana. Nah Sobat Apetra, hal seperti ini ya bisa juga menjadi salah satu penyebab kita kehilangan sukacita Natal. Sudah sejak dulu ada banyak keluarga Kristen yang nggak bisa menikmati sukacita Natal karena politik ya, karena bencana alam tadi misalnya yang sedang terjadi sekarang. Terus juga karena ekonomi, mungkin juga karena ada banyak gereja yang nggak bisa mau Natalan tuh nggak bisa, orang gedungnya aja nggak ada ya, mau bikin tenda juga nggak bisa, diusir-usir ya. Banyak hal ya yang bisa salah ya? Iya, serba salah gitu. Sementara di sisi lain ada euforia, Natalnya megah, wah gedungnya bagus, tata cahaya, audio segala macem lah, pokoknya mewah banget. Terus ada dibagikan entah souvenir, entah makanan, entah apa. Ini jomplang sekali gitu, sehingga makna Natal itu kayaknya semakin lama semakin pudar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang ya tentang pudarnya Natal dalam keluarga Kristen ya. Kok bisa gitu dalam keluarga besar Kristen tentunya. Nah, supaya kita tidak kehilangan makna dan sukacita Natal, kita akan ngobrol dengan Bapak Pendeta Heri, abang saya, dengan Bang Heri. Dan sebelumnya seperti biasa, silakan abang menyapa Sobat Alpetra. Halo Sobat Alpetra, salam, apa kabar? Kita jumpa lagi. Lumayan lama kita tidak sama-sama lagi mendengarkan podcast ini, dan terima kasih. Semua pasti sehat. Amin. Semua pasti iman yang makin bertumbuh, makin kuat. Di tengah banyak yang kita dengarkan ya, tapi sama Yesus kita selalu bahagia. Shalom. Amin. Ya Bang, seperti yang tadi saya buka di awal nih Bang, kayaknya yang jadi pertanyaan saya pertama ini Bang ya, sukacita Natal itu sebetulnya apa sih Bang? Kan kalau makna Natal itu udah sering kita bahas. Nah ini sukacita Natal itu harusnya gimana Bang? Apakah dengan segala kemewahan, sukaria, euforia, apalagi hedonisme gitu, atau harus secara sederhana banget? Karena kan Tuhan lahirnya di kandang domba, jadi kayaknya nggak sopan gitu kalau kita bermewah-mewah atau wah gemerlapan gitu. Gimana Bang ini tentang apa sukacita Natal itu sebetulnya Bang? Ya sahabat Alpetra, seharusnya Natal bagi kita bersukacita karena ada kabar baik, yaitu Juru Selamat datang. Ada kebahagiaan yang memberikan kita jaminan, keyakinan bahwa kabar di mana Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan
segala dosa manusia, dan siapa yang percaya tidak binasa tapi mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kesininya terabaikan karena merasa bahwa kabar itu tidak sebahagia yang dipikirkan, karena manusia maunya kebahagiaan yang sesaat semu, Nah, ya, iya, atau kebahagiaan memberikan materi, ya, iya, atau sukacita yang terbatas, dapat banyak uang, makanan yang enak, dan juga banyak sukacita-sukacita yang didapatkan pada waktu mereka mendapatkan apa itu kekayaan, ya, kekayaan, harta dan lain sebagainya. terus juga Bang sekarang ini kayaknya sukacita Natal yang tadi udah jelasin sama Abang itu kayaknya juga sekarang semakin buram ya Bang, semakin abu-abu gitu. Padahal di luar Indonesia ya, itu kayaknya semakin meriah gitu. Tapi kok di Indonesia semakin meredup kelihatannya gitu. Nanti saya ngomong gini pasti yang nonton, ah itu kamu aja yang berpikiran gitu, kayak gitu ya. Tapi ini sepertinya jadi abu-abu Bang, karena ada gereja yang merasakan sukacitanya dengan menikmati benar, ada juga yang menikmatinya dengan kesederhanaan gitu seperti tadi itu Bang. Nah ini gimana Bang, bagi keluarga Kristen secara besar ya Bang, makna Natal yang katanya penuh kasih itu gitu, kok kayaknya ketutupan sama euforia gitu, gimana Bang ini? Ya, tadi saya mengatakan seharusnya Natal itu memberikan sukacita bagi yang mendengarnya, meresponnya. Iya, iya, Kenapa demikian? Karena memberikan jaminan, yaitu Yesus iya, sudah datang. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosa, ya, dan manusia sudah berdosa iya, dan tidak bisa cara apapun bisa menyucikan, menguduskan, membasuh dan lain sebagainya. Harus Allah sendiri yang datang untuk menyelesaikan. Itulah yang disebut Natal, yaitu Yesus datang. Nah, tapi kesininya sukacita itu sudah tidak berarti apa-apa. Ada yang beranggapan bahwa siapapun bisa ke surga dengan apapun, iya, karena ada banyak Tuhan dan lain sebagainya. iya, Lalu Natal juga dirasakan dengan kebahagiaan materi, dengan sukacita, pesta pora, kekayaan, keseruan dengan teman-teman, ya. Bahkan juga Natal bisa menjadi makna di tengah-tengah bencana alam, yang dimana manusia di dalamnya menjadi perusak alam dan lingkungan, sehingga pada waktu event Natal atau event besar lainnya dalam iya. keagamaan ikut merasakan di tengah-tengah penderitaan, Nah, ketidakbahagiaan, kesendirian, ya, iya. tidak ada lampu atau listrik, Nah, iya itu. tidak ada makanan, minuman, Iya. sekalipun itu bukan mengisi Natal dengan uh, uh, lingkungan yang demikian, ya. Seharusnya respon manusia dengan datangnya yang lahir itu, yaitu Yesus Kristus, ya, Iya. Bang. anak Allah, ya, Iya. direspon dengan manusia penuh sukacita, bukan disertai dengan penderitaan, kebahagiaan, pesta pora, ya, atau juga kemewahan, tidak, ya. Tidak. Manusia harus merespon, memaknai, ya, secara hakikat bahwa bersyukur ada Natal, ada kelahiran, ya. Karena dengan kelahiran berarti Allah sudah menyerahkan putranya yang tunggal itu untuk kita yang tidak bisa menyelesaikan dosa, terselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena harus ada penumpahan darah lewat korban, ya, yang dikorbankan dalam Ibrani 9 ayat 22. Bayangkan kalau tidak ada penumpahan darah, ya, sia-sia dan tidak ada pengampunan, penebusan dan lain sebagainya. Nah, siapa yang memaknai Natal itu? Ya kita sendiri yang sadar, yang terbuka, yang tidak mampu, ya, atau tidak layak menerima anugerah itu, tapi karena kasih Allah
ya, Allah memberi itu dengan cuma-cuma. Ya siapapun seharusnya bisa merespon dan menyadari itu karena manusia diberikan kepada kita dari Tuhan perasaan ya dan juga akal sehat untuk Betul. melakukan keputusan dengan rasa syukur. Ya, rasa Iya. syukur kan tidak harus dengan keadaan yang dimana kita mengalami bencana sekalipun itu datang, tapi kita bersyukur ya. Rasa syukur diungkapkan dalam situasi apapun ya, dan Iya. dalam lingkungan bagaimana kita alami, kita bisa memanjatkan syukur kepada Tuhan karena kita makhluk yang istimewa, yang terhormat, yang istimewa, terhormat, berharga ya, sehingga merasakan siapa pencipta kita dan penebus kita. Nah itulah yang kita syukuri ya, dalam keadaan kedinginan karena tidak ada tempat tinggal akibat bencana alam, dan bencana alam itu ulah manusia karena dalam keadaan yang tidak memungkinkan ya, bahkan sebaliknya ya, dengan kumpul bersama dengan keluarga ya, lalu kepala keluarga atau pemimpin keluarga mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan buat karya. Iya, betul. Jadi makanya kalau di dalam Alkitab kita kan harus selalu mengucap syukur, kata Abang tadi, seperti dituliskan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah gitu ya Sobat Apetra, jadi kita tetap bersyukur. Kok bersyukur gimana sih Pak Pendeta? Orang kita lagi kebanjiran, orang kita lagi kesusahan, kita ada di rumah sakit ini nungguin orang yang lagi sakit, orang tua kita nih atau keluarga kita lagi sakit. Ngucap syukur gimana sih? Nggak, orang kita sampai Natalan juga jadi nggak bisa. Nah itu gimana tuh Bang kalau kayak gitu Bang? Ya seharusnya dia memaknai Natal tidak harus dilengkapi dengan atau diikuti dengan kemewahan ya, atau acara yang ada di gereja, di luar gereja ya, di keluarga dengan tertawa, sukacita ya. Natal juga harus diterima dalam keadaan kita melihat saudara-saudara kita yang masih berada di tengah-tengah korban bencana ya, entah di pengungsian, di tempat yang tidak ada penerang, lampu penerang ya, atau makanan ya. Kan Natal bukan hadir untuk bisa bersama-sama makan bersama ya, atau tawa bersama, tidak demikian ya. Saya pikir Natal harus direspon bersukacita ya, karena Juru Selamat sudah datang ya. Natal harus direspon dengan rasa syukur karena kita yang seharusnya terhukum karena dosa dan pelanggaran kita, Yesus memberikan kepada kita pengampunan ya, dan memberikan kita jaminan keselamatan. Seharusnya responnya itu ya, tidak ada respon yang lain ya. Nah, mengingat saudara dan sesama kita mengalami korban bencana alam ya, kita bisa berkunjung, kita bisa berdoa ya, kita bisa meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah mereka lewat kebersamaan kita ya, dan kehadiran kita. Nah itu kebersamaan ya Bang, yang penting ya, juga empati gitu. Tadi juga Bang bilang bukan karena harus di gereja ketawa bersukacita. Mungkin orang terpatok ke ritual ya Bang. Jadi Natal itu ritualnya ya harus ada perayaan gitu. Karena ritualnya harus ada minum-minum, pesta pora ya, berdansa ya, atau ada hadiah, kado ya, dan lain sebagainya. Ya sekalipun itu yang sering kita lihat di luar gereja ya, dengan kebersamaan famili, keluarga ya, bahkan ada bir, ada anggur ya. Jadi sukacitanya udah habit dan terbiasa dengan itu. Tapi kalau ditanya apa itu Natal, apa itu sukacita, ya mereka mungkin menjawabnya tidak seperti yang tadi saya katakan. Seharusnya manusia merespon bersyukur karena Juru Selamat sudah datang ya. Dan kita harus meyakini dan menerima Juru Selamat yang sudah datang itu. Jangan menolak, kata Alkitab dalam
2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9, kalau menolak Injil, menolak mengenal Yesus, ya binasa, ya Iya, habis, kata betul. Paulus di 2 Iya. Tesalonika 1 ayat 8 ayat 9. Nah, seharusnya kita respon, Mm-mm. Yesus datang, ya, Allah mengirim putranya yang tunggal, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan. Nah, itu yang kita respon, ya. Iya, Tapi iya. kalau disertai Betul. dengan pemikiran bahwa Natal itu gaya hidup modern, Iya. ya, atau tradisi Barat, ada Sinterklasnya, ada hadiahnya, ada pohon Natal yang cantik. Iya. Nah, itu saya kira terbawa dengan tradisi yang dulu, ya. Oh, jadi itu ritualnya ritual tradisi ya Bang jadinya ya. Bukan ritual karena iman, bukan karena kita mau bersyukur sama Tuhan, tapi jadinya tradisi karena dulunya gitu ya gitu. Nah, ini Bang juga yang menarik nih Bang ya. Ini ritual enggak ya? Ya bukan sih ya sebetulnya. Kan biasanya Desember itu Natal ya. Wah, gereja itu berlomba-lomba berbagi kasih ya. Katanya berbagi kasih gitu. Sementara nih Bang, ya nggak semua gereja ya. Sementara nih ada gereja yang malah keluar berbagi kasihnya itu Bang. Maksudnya keluar dari lingkungan keluarga gereja ya. Malah keluar gitu. Jadi jemaatnya ada yang nggak punya beras sampai apa bahasa ininya mutung. Gimana sih ini Pak Pendeta? Malah orang lain dikasih. Ini jemaatnya nih nggak ada beras nih gitu katanya Bang. Nah ini gimana Bang? Padahal kan ya ada gereja-gereja yang tiap bulan ya nggak harus Natal sih. Nah ini gimana Bang? Untuk kita menjelaskan ke orang yang ngedumel juga ngejelasin ke gereja yang mungkin oh iya kita ingetin gitu ada jemaat yang kekurangan nih. Ya, seharusnya jangan mutung lah, ya. Kalau mutung kenapa ya? Tidak sepantasnya, bukankah Natal harus bersukacita, ya? Iya. Natal harus memberikan kepada sesama kita juga sebagai reaksi. Iya. Natal atau memberikan kontribusi karena Yesus sudah datang dan kita juga berbagi sukacita ya kepada mereka lewat apa yang kita miliki, ya, berbagi sehingga mereka bisa menikmati kasih Tuhan. Ya, kalau sekedar berbagi tanpa memberi pesan mungkin kurang lengkap ya. Pesannya apa? Itu sebutkan Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, ya, kita katakan Tuhan Yesus mencintai orang berdosa, ya, supaya dosanya diampuni, ya, dibereskan, terima dan mengaku Yesus, ya, sekalipun mungkin itu bagi orang yang mendengar terkesan konyol, ya, tapi kan berita Natal seperti itu ya, tidak hanya lewat gift-nya, kadonya, sembakonya, ya, atau uangnya, tapi berbagi lewat pesan Natal, karena isinya kan sukacita ya. Iya, isinya sukacita. Iya betul. Dan Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk orang Israel, tidak hanya untuk orang yang miskin, yang kaya, tua, muda, kecil, besar, ya, berpenyakit atau segar, sehat. Yesus datang untuk semua keadaan, ya, baik dalam bencana alam yang dialami manusia maupun yang mengalami sukacita menurutnya, tapi sebenarnya hatinya butuh dijamah. Karena semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan Allah ingin menyelesaikannya lewat anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus. Harus ada penumpahan darah, pengorbanan. Nah, itulah isinya pesan, ya. Kalau kita hanya memberikan bingkisan, ya, setumpuk makanan, dan juga pakaian, belum sampai kepada menyampaikan pesan Natal itu. Tapi kan seringkali
orang merasa Hmm. dia sudah berbagi, ya. Iya. Ya betul berbagi kan, sampai dia datang Iya. ke tempat bencana atau lokasi, ya, menghabiskan tenaga, dana, ya, Iya. bahkan pikiran, belum lagi stuck lagi karena banjir, ya, Iya. atau banyak gelondongan kayu-kayu, jadi nggak bisa dilewati, Iya. mungkin waktu dan lain sebagainya. Hmm. Padahal dia banyak bawa barang-barang berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya, seperti itu. Iya. Jadi bagaimana Natal bisa menyentuh, ya, Iya, iya, iya. sehingga manusia dalam keadaan apapun, ya, tadi saya katakan dia merasakan atau dia alami, ya, dia butuh Yesus, Nah. dia butuh keselamatan, dia Iya. butuh pengampunan, Iya. ya. Orang sakit pun butuh pengampunan, Nah. korban bencana alam pun butuh pengampunan dari Tuhan Yesus. Gitu. Iya. Termasuk juga orang kaya, sukacita, Iya, iya. termasuk dia lagi korupsi, ya, atau termasuk dia lagi merencanakan bagaimana menyimpan banyak uang, ya, dia butuh pengampunan dosa dan jangan berbuat dosa lagi, Iya, ya. Bang. Nah itu saya kira begitu ya, sahabat Alpetra, ya, berpikirnya, ya. Iya. Natal siapapun bisa beranggapan Iya. seperti apa maknanya, beragam, ya. Iya. Ada yang sukacita, ada yang tidak, ya, ada yang sekedar gaya hidup menjalankannya lewat tradisi Natal, ya, makanan, minuman, kado, ya, dan juga hidup yang penuh dengan modern. Iya. Silakan aja, ya, seperti itu. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting Betul. adalah seharusnya manusia sadar dia harus merespon bahwa kita yang tidak bisa menyelesaikan dosa, ada pribadi yang Iya. mampu dan berkuasa menyelesaikan dosa sehingga menjadi putih seperti salju, ya, atau bulu domba tidak lagi merah seperti kain Tidak kesumba, ya, Iya. atau tidak lagi hitam. Gitu. Ganggu aja. Lagi nonton Alpetra nih. Tolong jangan diganggu. Sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra. Jangan ditinggal lagi, banyak pengajaran di sana. Ayo subscribe ya. Jangan lupa. Sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Jadi di situ saya kenal itu doang. Tadi ini abang ingetin ya, sobat Alpetra tuh bahwa semua manusia tuh telah kehilangan kemuliaan Allah, ya bang. Jadi kehilangan sukacita Natal juga harusnya enggak dong. Ya, orang kehilangan kemuliaan Allah enggak ribut, malah keasikan. Kehilangan tumbler, wah ributnya sampai se-Indonesia itu ya bang. Ya, nah sobat Alpetra ya, sukacita Natal yang ada itu jangan sampai hilang, jangan sampai pudar ya. Tapi harus selalu ada di dalam setiap detik kehidupan kita, sukacita terus. Dan tadi juga abang bilang ketika kita berbagi itu juga jangan lupa untuk menyampaikan pesan Natalnya. Sobat Alpetra, sabinya kalau ke rumah jemaat tuh Natalan tuh sampai jemaatnya itu pingin menyuguhkan penganan atau minuman, sampai Bang Heri bilang nggak usah, kita ini malah bawa ya dari gereja gitu, ini untuk dikasih. Terus Bang Heri menyampaikan 1-2 ayat dulu gitu ke mereka, ajak berdoa jemaatnya. Terus itu saya tiru gitu, dicontohkan langsung ya sama Bang Heri. Di dalam pelayanan saya mencontoh ke teladan saya Tuhan Yesus ya melalui Bang Heri ya. Karena ketika berkunjung itu jangan sampai jemaatnya kehilangan sukacita Natal gitu. Jadi kita datang ke tempat itu, abang menyampaikan 1-2 ayat, terus ngasih itu, terus menguatkan iman yang kita kunjungi, tetap bersukacita ya,
sambil kasih tahu nanti tanggal segini ya ada kebaktian Natal, ini datang ya gitu. Wah itu luar biasa sekali, itu berbagi sukacita Natal. Nah yang saya tanyakan nih Bang sekarang nih Bang, pemimpin gereja itu, maaf ya Sobat Apetra ya, saya pakai contohnya abang saya sendiri ya Bang Heri ya, jarang sekali gitu ya pendeta-pendeta sekarang seperti yang dilakukan abang saya dulu gitu, mau jalan sendiri ya, karena kita dicontohin sama Pak Ayan juga ya Bang ya sebetulnya ya. Tapi Bang Heri itu mau jalan gitu, jalan kadang jalan kaki loh ya, ini bukan naik mobil nih, jalan kaki tuh saya ngekor di belakang gitu. Ya terus nunjungin gitu, ada yang sakit langsung meluncur gitu, doain ya, udah tinggalin aja mobil kita jalan deket ini, tinggal turun jalan sama Bang Irin itu ya. Jadi sukacita Natal itu seperti itu gitu yang kita rasain ya, yang saya rasain, melayani, berbagi, tidak hanya sekedar materi tapi juga berempati ya Bang ya. Seperti halnya sekarang ini nih untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera ya, yang sedang, wah kasihan ya kalau lihat dari tayangan-tayangan di berita ya, wah ini memang nggak mudah ya. Dan tadi Bang Heri udah jelaskan nih, karena ulah manusia juga. Kenapa bisa gitu? Ya karena udah kehilangan kemuliaan Allah, hilang akan kesadarannya bahwa itu berdosa gitu. Nah ini momen di saat Tuhan Yesus datang, kita peringati, justru inilah momen kita untuk segera datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa, tinggalkan dosa, terima Yesus, dan kita akan selamat masuk ke surga. Jadi pertanyaan saya tadi jadi lupa. Bagaimana Bang dengan pemimpin-pemimpin gereja yang sekarang ini kayaknya kok nggak empati gitu Bang ke jemaatnya ya Bang? Apa karena terlalu sibuk? Apa karena kadang alasannya kan jangan karena saya, saya nggak mau tolong, biar Tuhan yang tolong. Nah itu gimana Bang? Ya pemimpin gereja nggak semuanya begitu, karena mungkin ada yang sibuk bagaimana gereja bisa besar, baik secara konstruksinya, baik secara dananya, uangnya, atau keuangan ya, mendulang banyak uang ya. Tapi ada juga gereja yang betul memang memikirkan lewat membuka pos PI ya, atau gereja-gereja cabang, juga terjun ke tempat-tempat bencana alam. Tidak pungkiri juga ya, mereka betul-betul dengan kasih Tuhan memikirkan supaya banyak sesama kita bisa menikmati sukacita itu ya, damai sejahtera itu. Saya kira dengan adanya Natal atau apapun yang menjadi event besar ya dalam kekristenan, entah itu Paskah ya, atau juga event lain yang menjadi program gereja ya, bakti sosial dan lain sebagainya. Untuk kasih Kristus bisa menjadi jelas apabila maksud dan tujuannya disampaikan ya, bisa secara terbuka, bisa secara bijaksana, perlahan ya, dengan meyakinkan banyak orang. Tentu orang ingin tahu ini dari siapa ya. Ada mau terima juga tidak ya, karena mungkin melihat juga keimanannya dan juga melihat latar belakangnya. Tapi bagaimanapun orang yang mengalami penderitaan atau masalah seperti bencana alam dan lain sebagainya, baginya yang penting bisa terjawab kebutuhannya ya, untuk makan atau minum ya, sandang, papan dan lain sebagainya. Nah kita berharap ya gereja juga sungguh-sungguh terjun di dalamnya ya, bagi yang mungkin anggarannya sudah banyak, dananya ada, tapi masih memikirkan di dalam ya, seperti dana abadi, padahal perlu juga keluar ya, seperti dengan berbagi untuk sesama di sana. Apalagi Natal dalam bulan-bulan ini ya, sehingga kita melihat ya mereka keluar ya. Saya nggak tahu apakah memang sudah
sampai ke sana ya. Semoga sudah sampai ya, seperti itu ya. Iya. Ada yang hanya mengirimkan dananya ya. Dan dananya juga harus sampai ya. Iya. Jangan dipotong ya, atau tidak sama sekali. Aduh. Iya. Iya nih. Iya, terbukti kok. Gereja juga banyak yang memang terjun di dalamnya ya. Iya. Pemimpin gereja juga memikirkan itu ya, seperti itu. Banyak saya kira. Nah, itu. Jadi jangan sampai kehilangan sukacita Natal ya, Sobat Apetra. Nah, Bang sebagai penutup nih Bang, bisa menguatkan Sobat Apetra, menguatkan saya supaya tidak kehilangan sukacita Natal, Bang. Silakan, Bang. Ya, saya kira sukacita Natal yang tadi saya sudah sebutkan dari awal akan berlangsung terus dari kesadaran kita ya, dan juga menjadi peringatan terus karena kita melihat tidak ada yang sanggup atau memungkinkan membersihkan kita dari kejahatan, tidak diperhitungkan lagi dosanya selain Yesus Kristus, pribadi yang adalah Allah, tidak berdosa, berkuasa, yang menjamin ya kesucian hidup kita, ya pengampunan untuk kita, bahkan memberikan tempat kita di surga nanti. Nah, bayangkan dari semua jaminan itu, masa iya tidak kita merenungkan terus setiap hari lewat pembacaan Alkitab, doa, lewat pujian kita pada Tuhan, lewat saat teduh kita, atau lewat pelayanan kita di gereja, relasi kita, ya. Saya kira hal ini menjadi spektakuler atau juga kehidupan yang begitu indah, luar biasa bersama Yesus ketika kita mengalami perjumpaan dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Nah, Yesus yang ada di hati kita lah itulah yang selalu mengingatkan kebesaran dan kebaikan Tuhan, termasuk rasa syukur karena Yesus sudah datang ke dunia. Bayangkan kalau Yesus tidak datang, sia-sialah kita hidup di dunia. Ya, siapa yang mau selesaikan? Apakah upaya kita, usaha kita, ya, keagamaan kita, atau kesalehan kita, perbuatan baik kita? Tidak, ya. Kata Alkitab, itu sia-sia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, usaha manusia. Itu sebabnya hanya Allah sendiri yang bisa membuat kita kudus, suci, ya, dan dibenarkan, tidak diperhitungkan lagi. Nah, karena kita mendapat anugerah itu, pasti tiap hari akan mendapatkan sukacita terus. Dan tidak hanya sukacita Natal sebagai peristiwa Allah pernah datang ke dunia, tapi sukacita pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, untuk menjamin kita, menyelesaikan dosa kita. Dan sukacita di mana kita bisa melayani Tuhan selama di bumi. Kesempatan melayani Raja di atas segala raja. Itu sukacita yang luar biasa, ya. Sampai nanti datang Maranatha kedua kali, ya. Nama kita dipanggil, nama kita ada, sehingga kita masuk dalam kerajaan Allah. Sahabat Petra, mau demikian, sadari diri kita sudah menerima Kristus dan bersyukur, sepatutnya bersyukur karena Tuhan sudah datang ke dunia ini. Wah, haleluya. Itu sangat luar biasa sekali ya, Sobat Apetra. Nah, setelah nonton ini, semoga seperti saya kembali menyala sukacita Natalnya, karena kita dapat pencerahan dari Bang Heri. Baik, Sobat Apetra, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Tonton terus channel Apetra Ministry, karena kami tidak hanya ingin membuat deskripsi, tapi juga memberikan solusi. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Shalom, sahabat Petra. Tuhan Yesus berkati. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa.
dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom.